Baik teman-teman, video tutorial kali ini saya akan bagikan bagaimana cara membuat toko online dengan menggunakan CMS OpenChat versi 3.03 ya. Dimana ini bisa kita download di Play Store ataupun di situsnya OpenChat, yaitu www.openchat.com. Oke. Kali ini toko online kita lakukan di dalam bentuk localhost, di mana ini kita anggap sebagai bentuk latihan-latihan. Tahap pertama, ya. Di sini saya akan bagikan apa saja program pendukung untuk mengolah toko online kita atau OpenChat ini. Yang pertama adalah SendPP, ya, program untuk SendPP, aplikasi SendPP, di mana SendPP ini adalah merupakan web server yang nantinya berjalan di localhost. Sesuai dengan namanya, SendPP ini sudah dilengkapi beberapa paket program seperti MVC untuk server, kemudian MySQL untuk start. Kemudian untuk bahasa programmingnya yaitu PHP dan Perl. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tampilan browser atau front end-nya nanti. Untuk halaman-halaman web kita memakai Google Chrome. Kemudian yang terakhir adalah web editornya, yaitu kita memakai Komodo editor. Yang lain teman-teman bisa pakai. Nah, kita mulai dari awal, bisa dari OpenChat-nya dulu atau dari SendPP-nya. Nah, kita mulai dari SendPP untuk pembuatan database-nya. Oke, web servernya kita aktifkan dengan menekan tombol start. Kemudian untuk database kita aktifkan, yaitu program MySQL-nya dengan menekan tombol start. Maka secara keseluruhan server dan MySQL-nya sudah aktif. Nah, selanjutnya kita pembuatan database yang baru dengan menekan tombol admin. Maka jendela PHP MyAdmin-nya akan tampil. Di sini kita bisa membuat database yang baru dengan menekan tombol di sebelah kiri PHP MyAdmin. Akan muncul form, ya, dalam bentuk kolom untuk pembuatan nama base datanya. Di sini saya buat nama base datanya adalah db_console_chat. Kemudian saya create, akan tercipta database yang baru dengan nama db_console_chat. Nah, di sini kita membutuhkan sebuah user yang baru, ya, untuk database kita nanti dengan menekan tombol hak akses user. Kemudian tekan add user akun. Nah, akan muncul form data user akun kita. Nah, di sini di kolom ini bisa kita isikan nama penggunanya, kemudian nama pemilik, kemudian kata sandi. Nah, di sini saya buat namanya adalah Rian Komputer. Kemudian untuk nama pemilik kita adalah localhost. Kemudian kata sandinya teman-teman sendiri bisa ketikkan. Kemudian untuk mengetik ulang daripada passwordnya, nah, untuk tahap berikut kita butuhkan hak akses untuk user yang sudah disediakan oleh PHP MyAdmin. Nah, di sini bisa kita pilih apa saja data, struktur atau adminnya. Di sini saya memilih hak akses untuk user secara keseluruhan dengan mencentang pilih semua. Nah, setelah demikian saya akan kirim sehingga muncul satu buah user yang baru telah ditambahkan dan nantinya akan kita gunakan di dalam konfigurasi instalasi. Oke, untuk database selesai. Kita masuk ke tahap yang kedua, adalah pengekstrakan OpenChat-nya sendiri ke file directory
SAMPP yang sudah terinstall. Kita masuk ke extract file, kemudian kita cari SAMPP nya. Di sini saya sudah install di dalam directory C sebelumnya ya, saya letakkan di SAMPP. Kemudian kita cari htdocs. Kenapa di htdocs? Ya, karena disinilah tempat untuk OpenChat-nya diekstrak, dimana fungsi htdocs ini adalah sebagai penyimpanan otomatis halaman-halaman web yang kita buat nanti. Jadi kita butuhkan sebuah tempat atau folder yang baru untuk mengekstrakan OpenChat kita. Oke, sudah selesai, maka kita lanjutkan untuk mengekstrakannya. Kita tunggu sampai dengan 100%. Kalau sudah selesai, kita cek apakah pengekstrakannya sudah terekstrak dengan baik. Oke. Ya, ini ya, OpenChat 3.03 sebagai tempat penyimpanan file halaman web kita nanti. Dan untuk file-file OpenChat sendiri, di sini saya butuh menerangkan sedikit. Upload ini atau folder upload ini kita ini disebut sebagai halaman depan ya, atau front end web atau top panel kita. Kemudian untuk cPanel-nya atau admin yang bisa kita pakai, yang kita sebut admin, itu adalah cPanel-nya atau backend. Nah, untuk pengekstrakan selesai, kita masuk ke poin yang selanjutnya. Yang ketiga adalah penginstalasian untuk OpenChat-nya atau toko online-nya. Saudara teman-teman sekalian, saya ada lupa bahwasanya untuk lebih spesifik ya, dimana folder OpenChat ini kita ubah namanya supaya kita ingat. Nah, contohnya di sini saya buat namanya Console Chat ya, yang nantinya berfungsi sebagai tempat halaman web kita. Oke, jadi nanti di URL-nya ini kita ketikkan di dalam PHP MyAdmin. Selanjutnya adalah penginstalasiannya. Kita masuk ke program browser atau Google Chrome. Nah, di sini kita masuk ke tab 3 yaitu penginstalasian dengan mengetikkan localhost, kemudian garis miring, dimana nama toko online kita atau tempat penyimpanan toko online kita tadi adalah Console Chat. Kemudian garis miring, kemudian upload ya, maka akan muncul instalasi yang pertama OpenChat kita ya. Di dalam tahap pertama ini merupakan GNU untuk lisensi publiknya. Kalau kita sudah baca, kita ngerti ya, kemudian kita lanjut untuk melakukan instalasi berikutnya dengan menekan tombol continue. Nah, di tahap kedua, di sini ada kita cek ya satu persatu apakah konfigurasi untuk PHP-nya settingannya benar. Nah, dalam status gini tidak ada masalah. Kita masuk yang kedua, untuk extension PHP-nya tidak ada masalah. Kita cek yang ketiga atau yang yang di 4 ya, yang keempat kita cek ada masalah di mana statusnya ada missing dan unwritable. Nah, di file ini tadi yang saya terangkan tadi,
untuk yang file front end dan back end, yaitu upload ya, di file ini ada yang harus kita ubah namanya di konfigurasi di config.php, kemudian juga di admin juga ada harus yang kita ubah, maka status ini tidak bisa dilanjutkan sebelum kita rubah. Nah, sekarang kita masuk ke directory C tadi, kemudian konsol chat kita, kemudian kita nah di front end tadi yang pertama ya teman-teman ya, ini ya. Nah, di sini di config strip di sini ini harus kita ubah menjadi config saja, config ekstensinya adalah PHP, jadi config saja cukup. Kemudian demikian juga dengan adminnya, kita rename menjadi config, jadi strip listnya kita hapus. Oke, selesai. Maka kita cek tahap yang kedua untuk instalasinya dengan menekan refresh dan mengecek statusnya. Ya, statusnya sudah writable, artinya sudah siap untuk dilanjutkan ya. Jadi tidak ada lagi masalah yang berwarna status merah, jadi semuanya sudah hijau, artinya baik. Lalu kita lanjutkan dengan menekan tombol continue. Oke, kita masuk yang tahap ketiga teman-teman. Nah, di sini tahap ini adalah tahap pengisian database dan admin ya. Ini database kita yang kita buat tadi, dan ini adalah data adminnya. Oke. Nah, untuk username yang kita buat tadi disesuaikan saja. Saya buat rootnya, saya ganti tadi nama username yang baru tadi adalah Dian Komputer, kemudian passwordnya tadi apa, teman-teman bisa isikan. Kemudian nama databasenya adalah yang saya buat tadi adalah DB Ponsel Chat ya, DB Ponsel Chat, sesuaikan saja dengan nama database teman-teman. Kemudian untuk admin, di user admin, di sini username-nya saya buat admin tadi ya, kemudian passwordnya saya buat juga admin, dan saya tes untuk lanjut instalasi berikutnya apakah berhasil ya. Oke, sorry, untuk email ini jangan lupa kita isikan email kita rupanya. Oke, di sini saya buat email saya, kemudian saya continue lanjutkan. Ya, untuk konfigurasi yang ketiga sudah berhasil. Kita masuk instalasi yang berikutnya adalah yang keempat, instalasi terakhir. Nah, di sini teman-teman sekalian ya, di sini ada notifikasi don't forget to delete your installation directory. Ini di folder secara apa tadi, open chatnya tadi ada folder instalasi yang harus kita delete ya, harus ada folder yang harus kita delete. Jadi kita harus masuk ke directory C, kemudian kita pilih nama penyimpanan htdoc tadi ya, penyimpanan nama folder kita, nama web kita ya. Saya buat di sini tadi namanya, kita kembali ke folder kita tadi ya, ini konsol chat tadi ya teman-teman. Kemudian kita harus hapus ya, yang ini folder ini kita hapus, kita supaya tidak ada masalah. Oke. Jadi kita lihat dulu bagaimana tampilan daripada open chat atau toko online kita ya. Kira-kira ini adalah tampilan default daripada open chat 3.03.
yang bisa kita desain produknya atau kita ubah produknya dengan menggunakan cPanel atau backend yang ada di admin ya, yang ada di cPanel admin. Kita masuk ke admin, ya. Untuk tampilan admin atau dashboardnya admin, lebih dahulu kita isi username-nya yang sama seperti kita buat konfigurasi tadi. Konfigurasi yang ketiga, kita isikan passwordnya yang kita login ya. Jadi kita sudah berhasil teman-teman untuk melakukan login admin ya. Kira-kira ini tampilan dashboard admin. Jadi di sini bisa kita ekspor supaya bisa membuat halaman web kita sesuai dengan kebutuhan yang kita mau. Oke. Tahap video selanjutnya akan saya sambung untuk bagaimana cara melakukan atau mengedit produk-produk yang ada di dalam web kita ya, yang ada di dalam toko online kita tadi. Jadi di tahap berikut nanti kita bahas bagaimana cara melakukannya untuk mengubah atau mengedit produk-produk yang ada di dalam tampilan OpenChat 3.03. Jadi ini adalah bakunya daripada halaman web. Oke teman-teman, kita tunggu video selanjutnya untuk membahas atau mendesain kebutuhan-kebutuhan yang kita sesuaikan dengan produk kita nanti. Oke, sampai di situ dulu teman-teman. Saya ucapkan terima